begitu. Kemudian si istrinya itu teriak histeris minta tolong. Dia kira itu suaminya itu ditangkap dan diproses, dibawa ke maktab ya. Maktab itu kantor, dibawa ke kantor. Tetapi apa yang dialami seorang ibu-ibu itu ketika sampai di kota Mekah, si ibu-ibu itu tidak sama sekali ketika ditanya, "Tolong jangan ganggu saya ini lagi berjualan pakaian, pembelinya sangat ramai." Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya El Bahar. Dan di video kali ini saya mau sedikit sharing buat teman-teman semua tentang beberapa hal kejadian yang tragis yang menimpa jemaah haji dan jemaah umroh ketika di kota suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya di masa lalu ya, ketika saya ikut berpartisipasi dalam pengurusan jemaah haji dan jemaah umroh. Bagaimana tidak, pertama saya melihat secara langsung ada seorang jemaah yang mengalami kehilangan sendal ya. Mungkin teman-teman bisa menganggapnya ini hal yang biasa-biasa saja ya, dan wajar-wajar saja, karena mengingat beberapa tahun ke belakang keadaan di kota Mekah, keadaan di dalam Masjidil Haram sangat-sangat ramai, sangat-sangat macet dan sangat-sangat padat ya. Lalu kemudian kalau kita kehilangan sendal misalkan dalam satu hari sekali ataupun sampai 2-3 kali, itu kan hal-hal biasa saja dan wajar-wajar saja karena kondisinya yang sangat-sangat ramai. Lalu kemudian bagaimana teman-teman kalau mengalami kehilangan sendal itu berkali-kali, bahkan setiap waktu sholat ya, ketika si jemaah itu menjalankan sholat fardu berjamaah di dalam Masjidil Haram, kemudian sholat sunat, kemudian i'tikaf, kemudian tawaf dan yang lainnya. Akan tetapi ketika keluar, ketika mau pulang ke penginapan, selalu kehilangan sendal. Wallahu alam bisawab ya. Itu menurut saya kejadian yang sangat-sangat tragis sekali. Wallahu alam bisawab. Entah itu karena dosa, wallahu alam, entah itu karena karma yang dipikul seorang jemaah, wallahu alam ya. Saya tidak bisa menyampaikan itu semua lebih dalam sampai di situ, tapi ini menurut versi saya harus diceritakan kepada teman-teman supaya ketika sahabat El Bahar sampai ke kota Mekah bisa meningkatkan hal menghindari hal-hal yang negatif gitu. Harus hati-hati dan waspada begitu ya teman-teman. Jadi saya juga sebenarnya untuk membuat video ini rada ragu ya. Saya khawatir takutnya sahabat El Bahar setelah nyimak video ini bisa mengurangi rasa semangat untuk datang ke kota Mekah menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Tapi mudah-mudahan kita ambil hal positifnya saja ya, supaya teman-teman semua setelah nyimak video ini menjadi motivasi buat kita semua supaya kita lebih hati-hati dan waspada lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti apa yang dialami sama jemaah beberapa tahun ke belakang itu ya. Insyaallah tabarakallah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian hal tragis berikutnya yang perlu teman-teman ketahui, ada seorang suami istri khususnya jemaah haji dan jemaah umroh itu berpisah ya. Berpisah karena memang di Masjid Haram itu ada titik tempat untuk dispesialkan ibu-ibu, titik tempat yang dispesialkan untuk bapak-bapak begitu. Maka dari situlah karena keadaan ramai berdesak-desakan, jadi seorang suami istri itu berpisah begitu ya. Kemudian satu hari berpisah, enggak bertemu. Seorang istri nyari suami, suaminya nyari istrinya. Kemudian pas ketemu di pelataran Masjidil Haram dalam keadaan ramai ya,
biasa di Masjidil Haram seperti beberapa tahun ke belakang itu ketika bubar sholat itu selalu ramai ya, lautan jemaah, jutaan jemaah dari berbagai macam dunia yang menjalankan aktivitas ibadah dan yang lainnya. Kemudian pas ramai itulah seorang suami istri itu bertemu. Nah, yang pertama melihat itu suaminya nih ya, suaminya yang melihat istrinya lagi berdiri gitu ya, sambil tengok kiri kanan gitu sambil cari-cari. Saking senengnya si suaminya itu ngecandain istrinya itu sambil menjamret tasnya ya, tas bawaannya begitu. Kemudian si istrinya itu teriak histeris minta tolong. Dia kira itu yang copet atau jamret dan yang lainnya, tapi ternyata yang ngerebut itu si suaminya. Kemudian datanglah para petugas Masjidil Haram, para polisi, askari dan yang lainnya mengamankan itu semua, dan pada akhirnya si suaminya itu ditangkap dan diproses, dibawa ke maktab ya. Maktab itu kantor, dibawa ke kantor. Tapi pada masa itu jemaah tidak dalam pengawasan para mutawif atau para petugas ya, sehingga si jemaah itu langsung diamankan sama para petugas askar di Masjid Haram, kemudian dibawa ke maktab. Dan berhubung si jemaah itu tidak terlalu fasih dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, akhirnya ditahanlah dua orang suami istri itu dalam keadaan si suaminya itu tersangka sebagai penjamret ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Memang kalau kita bawa perlengkapan, misalkan surat kawin ataupun dan yang lainnya, bukti, kita bisa memastikan, tapi polisi tidak menemukan itu semua di barang bawaan jemaah, karena memang jemaah dalam keadaan ibadah tidak mungkin dong bawa-bawa surat kawin dan yang lainnya gitu ya. Akhirnya lama kelamaan datanglah para petugas melalui telepon dan yang lainnya, singkat cerita, dan dijelaskan bahwa ini tuh suami istri, dan alhamdulillah pada akhirnya dikeluarkan dan dikembalikan ke rombongan dan travel masing-masing begitu ya. Memang ini kalau kita amati ya hal-hal yang biasa saja, tapi kalau menurut versi saya, ini harus kita antisipasi dan waspadai bahwa ketika kita di Masjidil Haram, jangan sekali-kali lakukan hal konyol seperti apa yang dilakukan oleh jemaah suami istri itu tadi ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ya, tidak membuat para jemaah down, kecil hati untuk datang ke kota Mekah. Kemudian sahabat El Bahar, kejadian yang di luar dugaan saya, bahkan ini di luar nalar saya sebagai insan yang masih awam dalam menyikapi hal apapun. Ada seorang ibu-ibu yang ketika sampai di kota Mekah, tentu saja kan kita datang dari tanah air jauh-jauh dengan biaya yang tinggi untuk menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi apa yang dialami seorang ibu-ibu itu ketika sampai di kota Mekah, si ibu-ibu itu tidak sama sekali untuk menjalankan umroh ya. Kenapa sebabnya? Karena si ibu-ibu itu mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat, bahkan lebih hebat dari biasanya yang dialami seorang ibu-ibu itu ya. Dan saya sempat menanyakan juga ya kepada seorang jemaah itu, dan beliau juga menyampaikan bahwa kejadian itu, pendarahan satu-satunya yang pernah dialami selama hidupnya, pendarahan yang hebat seperti itu di kota Mekah katanya. Akhirnya si ibu itu sadar, akhirnya si ibu itu ya pokoknya sadar akan terjadinya pendarahan yang mengganggu aktivitas ibadah umrohnya. Seperti yang teman-teman ketahui bukan, ketika seorang wanita
mengalami haid, mengalami pendarahan kan tentu saja tidak boleh untuk menjalankan sholat, baik itu ngaji ataupun tawaf sa'i ataupun tawaf umroh begitu ya. Maka eh, selama si ibu-ibu itu kan durasinya tidak panjang di kota Mekah ya, hanya beberapa hari saja, dan jadwal si travelnya sudah habis, lalu kemudian pulang tanpa menjalankan ibadah umroh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu rada merinding sih saya juga menemukan jemaah yang seperti itu. Tapi sekali lagi perlu teman-teman ketahui, itu bukan hanya sekedar cerita, itu nyata fakta yang pernah saya temukan selama saya di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Allahu Akbar. Tapi saya tidak bisa menyampaikan apakah itu sebuah karma ataupun itu sebuah dosa yang dipikul oleh jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menyampaikan sampai di situ ya. Apalagi saya bisa menyebut nama dan orang, itu saya tidak bisa ya, mohon maaf. Tapi sekali lagi itu fakta nyata yang pernah saya temui di kota Mekah. Lalu kemudian teman-teman, ada yang sangat-sangat tragis yang saya temukan. Ada seorang jemaah haji. Jemaah haji itu ketika waktu Mina, kan di Mina tuh beberapa hari kan, 3 hari. Jemaah itu terpisah dari rombongan selama beberapa hari, dan para petugas juga sudah mulai kelelahan mencari seorang jemaah itu. Kemudian setelah pelaksanaan haji selesai, singkat cerita, kan di Mina tuh kalau sudah haji kan sampah tuh numpuk ya, banyak kain ihram apa dan yang lainnya, saking banyaknya jutaan lautan jemaah dari seluruh dunia yang menjalankan ibadah haji. Singkat cerita, ada seorang baladiyah ya, ataupun apa namanya kalau bahasa kita tukang bersih-bersih ya, tukang sapu-sapu, dan menemukan jemaah lagi dalam keadaan penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, dengan kotoran kain ihram dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Saya kalau menceritakan ini rada sedikit merinding ya. Karena ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar karangan saya, tapi itu nyata fakta yang saya temukan selama saya di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Dan pada akhirnya si jemaah itu dilaporkan ke yang berwajib, kemudian ditanya-tanya di tempat itu juga, karena kejadiannya sudah lama itu si bapak-bapak itu ya. Lalu kemudian si bapak-bapak itu menjawab, "Tolong jangan ganggu saya," katanya ketika ditanya. "Tolong jangan ganggu saya. Saya ini lagi berjualan pakaian, pembelinya sangat-sangat ramai dan saya mendapatkan keuntungan besar," katanya. "Saya lagi berdagang nih, saya lagi berdagang." Akan tetapi si jemaah itu berpenuh dengan sampah, berlumuran sampah, kotoran dan yang lainnya. Dan yang tragisnya lagi, si jemaah itu menjawab daripada beberapa pertanyaan para petugas haji, katanya, "Jangan mengganggu saya lagi senang berjualan, saya lagi mendapatkan banyak keuntungan menjual dan berdagang pakaian di tempat ini." Ternyata si bapak-bapak itu lagi duduk di tempat sampah yang Allahu Akbar. Tahu sendiri teman-teman kalau musim haji normal itu di Mina, kotoran banyak sekali. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Itulah tadi teman-teman ya, beberapa hal kejadian tragis yang menimpa jemaah haji dan jemaah umrah. Allahu Akbar. Tentu saja itu jauh di luar dugaan saya sebagai insan yang masih awam. Dan mohon maaf kepada teman-teman semua apabila
video ini rada miring dan menyinggung perasaan teman-teman, mohon maaf ya. Tapi sekali lagi, tujuan utama saya membuat video ini tiada lain hanyalah untuk membangkitkan semangat sahabat El Bahar untuk bisa sampai ke kota Mekah menjalankan ibadah haji dan umroh dengan penuh kewaspadaan, hati-hati untuk menghindari hal-hal yang negatif. Ya pokoknya kalau kata ustadz-ustadz, kata kiai-kiai, ketika kita sampai ke kota Mekah, pada intinya kita banyak istighfar, banyak zikir, kata bersolawat, katanya begitu ya, supaya menghindari hal-hal yang negatif begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi segitu aja ya teman-teman, beberapa hal kejadian yang pernah saya temukan selama saya di kota Mekah. Sekali lagi mohon maaf atas kesilapan, mohon maaf atas segala kelancangan karena sejatinya saya hanya insan biasa ya. Tentu saja memikul banyak dosa yang saya bawa ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.